Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas izinnya kita dapat berkumpul di dalam acara pengajian dan ceramah agama di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita awali acara pagi ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Afrizon Effendi. Pada Saudara Afrizon kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wa la fis samaa. والذي يصوركم بالأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kita dengar bersama ceramah agama dan berikut doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Rasmi SHI. Pada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawabannya Pak. Belum sarapan tadi makanya. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak pimpinan yang kita hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, pegawai, staf beserta karyawan yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah karena memang hanya orang-orang yang bersyukurlah yang akan merasakan sempurnanya hadir nikmat Allah dalam hidupnya. Walaupun mungkin apa yang kita cita-citakan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi itulah keridhaan Allah buat kita. Dalam hidup ini jangan banyak mengeluh. Ketika rasa itu kita kedepankan, maka seseorang itu tidak akan kunjung merasakan hadirnya nikmat Allah dalam hidupnya. Dan Allah berjanji terhadap orang-orang yang mau bersyukur kepadanya,
di mana janji Allah itu pasti tidak pernah bohong. Apa kata Allah di dalam Al-Quran Al-Karim surat Ibrahim ayat yang ke-7? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu, kata Allah, niscaya nikmat itu akan kutambah. Akan kutambah, kata Allah. Tapi kita banyak yang ragu. Buktinya mana? Ketika kota infak lewat, berapa coba diisi? Kalau tidak 1.000, 2.000, 5.000 Pak ya. Nah, Allah berjanji akan kutambah, kata Allah. Tetapi Allah meringatkan kita, walain kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu ingkar, jika kamu tak mau bersyukur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Mau diazab di dunia atau di akhirat, Pak? Mau diazab di dunia atau di akhirat, Bu? Ya dah ada kita mau diazab. Jangankan diazab saja kita tak mau. Buktinya berapa tahun yang silam asap menyelimuti kota mertua ini begitu resah gelisah kita. Mudah-mudahan kita bahagia daripada hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa kita berselawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat dan selalu kita berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah, dan selalu kita berusaha untuk menjadikan Rasulullah sebagai uswah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita akan dapat berjumpa dengan beliau di akhirat nanti, mendapatkan syafaatnya dan dapat berkumpul bersama Rasulullah bersama di suatu telaga yang namanya telaga Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami muliakan, tausiah kita tidak panjang-panjang. Ya mungkin Bapak Ibu setelah ini masuk lagi untuk masyarakat segala aktivitasnya. Di pagi hari ini saya ingin mengajak kembali kepada kita semuanya untuk kembali memperhatikan, membaca dengan harapan untuk dapat kita ambil iktibar di sana. Apa itu? Salah satu daripada hadis Rasulullah yang bersumber dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih kurang 14,5 abad yang silam telah memberikan prediksi. Tapi jangan sekali-kali kita bayangkan ketika kita sebut prediksi Rasulullah dengan ramalan manusia. Ramalan manusia itu banyak tak tepat. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah tak pernah melenceng dari yang disebutkan itu. 14,5 abad yang silam Rasulullah berucap, akan datang suatu musibah besar, kata Rasulullah, menimpa kehidupan manusia itu. Ketika kita kaitkan dengan kehidupan duniawi kita, ketika musibah banjir datang secara tiba-tiba menimpa kita. Selama ini mungkin pemukiman kita itu tak pernah terkena banjir. Kau tahu malam itu datang tsunami, tenggelam komplek tempat kita tinggal. Pertanyaannya adalah, Ibu, kira-kira apa yang pertama kita selamatkan? Banjir tiba-tiba datang. Apa yang kita selamatkan, Bapak? Nah, kalau Bapak selamatkannya istri pertama. Oke. Kalau Ibu apa yang diselamatkan? Anak. Bapak-bapak selamatkan istri, Ibu selamatkan anak, yang selamatkan Bapak siapa? Oh, berarti selamatkan sendiri. Bapak-bapak ya. Nah, semua jawaban kita itu ada benarnya. Suami selamatkan istri, istri selamatkan anak, artinya keluarga dulu yang kita selamatkan. Ini ketika musibah banjir yang datang. Lalu kalau kita kaitkan dengan apa
apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, kata Rasulullah. Akan datang menimpa manusia itu suatu masa, tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan, masa-masa yang penuh dengan fitnah. Ini akan datang, kata Rasulullah. Rasul katakan akan, berarti di masa Rasul itu belum datang. Lalu kapan datangnya? Apakah di masa sahabat, di masa tabi'in, atau di masa kita hari ini? Yang menjawabnya itu adalah keadaannya. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan secara lebih terperinci kapan datangnya. Cuma Rasul katakan tanda-tanda tahun yang penuh kedustaan yang akan datang dalam kehidupan manusia itu adalah, yang pertama kata Rasulullah, orang amanah didustakan, pendusta dianggap sebagai orang yang amanah. Artinya terbalik. Nah, kira-kira sudah datang nggak? Walaupun tidak kita jawab dengan mulut kita, tetapi keadaan yang kita rasakan bisa menjawab. Kemudian yang kedua, tahun-tahun yang penuh dengan fitnah itu, tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan itu datang menimpa kehidupan manusia. Apa tanda-tandanya? Yang kedua kata Rasulullah, amanah diberikan pada pengkhianat. Nanti bapak-bapak bilang, Ustaz, yang terlalu keras ceramahnya. Ya kita nggak sebut orangnya, si Anu itu pengkhianat, si B itu pendusta, kita nggak sebut orangnya. Amanah diberikan pada pengkhianat, kata Rasulullah. Ini tahun-tahun yang penuh dengan fitnah. Lalu yang ketiga, kata Rasulullah SAW, tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan itu, wayuntiku fiha ruwaibidah. Para ruwaibidah ikut berbicara. Sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa para ruwaibidah itu? Ini tanya sahabat kepada Rasulullah, siapa para ruwaibidah itu? Rasul menjawab, ruwaibidah itu adalah orang bodoh yang mengurusi urusan orang banyak, para oportunis yang mengurusi orang banyak. Ia berbicara seakan-akan demi rakyat, demi orang banyak, tapi yang ia perjuangkan itu bukan demi rakyat sebenarnya, untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan kelompoknya. Ia berbicara atas nama umat, tapi yang ia bicarakan, yang ia perjuangkan sebenarnya itu bukan untuk umat, untuk pribadinya, untuk keluarganya, untuk kelompoknya. Ini akan datang masa-masa ini, kata Rasulullah. Lalu kira-kira apa yang kita lakukan? Ketika masa-masa itu memang sudah sampai umpamanya di tengah-tengah kehidupan kita, apa yang mesti kita lakukan? Kalau banjir tadi kita selamatkan nyawa anak-anak dan keluarga kita. Tapi kalau masa itu sudah datang dalam kehidupan kita, amanah diberikan pada pengkhianat, ruwaibidah para turut berbicara, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah selamatkan keimanan kita. Ketika masa itu sudah datang, yang jelas, yang hak kadang-kadang dianggap batil, yang batil terkadang dikatakan sebagai yang hak. Halal dan haram terkadang tak ada lagi bedanya. Ini ketika tahun-tahun yang penuh dengan fitnah itu datang dalam kehidupan manusia. Yang kita lakukan, selamatkan keimanan kita. Untuk menyelamatkan keimanan, tidaklah semudah membalik telapak tangan. Untuk menyelamatkan keimanan, tidak seperti orang main sulap, dibukanya telapak tangannya lalu keluar burung. Tidak seperti itu. Menyelamatkan keimanan perlu proses, perlu pengorbanan. Pak, dan ketika kita berbicara tentang iman hari ini, banyak kita dalam kehidupan itu sudah memilah-milah yang namanya keimanan.
Kita yakin dengan seyakin-yakinnya iman itu rukunnya 6. Atau udah ada kita yang 7 rukun iman kita. Ketika yang 6 ini kita pilih-pilih, ini ambil, ini enggak, dipakai, ini enggak, batal keimanan kita. Rasulullah ketika ditanya oleh Jibril, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Apa jawab Rasulullah? Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhirihi wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Ini 6, tak boleh satu antara lain kita bisa. Saya cukuplah percaya sama Allah, saya sama Rasul nggak usah lah. Ini namanya, kalau orang kata semacam sebuah aliran, ini ingkar sunnah namanya. Tak mempercayai kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, batal keimanan kita. Atau ketika kita mengatakan kita beriman, kita percaya kepada kitab, tapi masing-masing memilah dan memilih, ini tidak relevan lagi untuk zaman ini, bukan Al-Quran yang tidak relevan. Tapi mungkin pemikiran kita itu yang perlu ibarat sebuah produk didaur ulang lagi. Sama kita dengan orang Syiah nanti. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, untuk menyelamatkan keimanan kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri dan bangsa kita, ini tidak semudah membalik telapak tangan, perlu proses dan pengorbanan. Apa yang kita lakukan menyelamatkan keimanan? Selamatkan keimanan dengan ilmu. Selamatkan keimanan dengan ilmu. Ketika kita berbicara tentang ilmu hari ini, ketika kita berbicara tentang pendidikan hari ini, begitu luar biasanya semangat para orang tua untuk memberikan ilmu, untuk menyekolahkan anak. Dulu saya masih ingat, ya, hari ini kita mungkin masih ingat apa pemahaman orang tua kita dulu banyak. Nah, terutama pada anak dan perempuan itu, tak usah engkau sekolah tinggi-tinggi. Sekolah pun engkau tinggi-tinggi, nah. Ini bagi perempuan nih, ke dapur juga engkau bagi besok. Tapi pemahaman semacam itu hari ini sudah tak ada lagi. Apa kata orang tua kepada anaknya? Nah, emak biarlah tamat SD. Nah, ayahmu biarlah tamat SMP. Tapi selagi ayah kuat, selagi ibu mampu, engkau mesti sarjana. Begitu tingginya niat, begitu tingginya minat para orang tua memberikan ilmu untuk anak-anaknya. Tapi yang perlu kita garis bawahi, minat yang tinggi itu jangan diiringi dengan niat yang salah. Ketika ditanya pada orang tua, mungkin pada orang tua anak-anak, Bu, apa tujuan ibu menyekolahkan anak? Jawabnya ada supaya nanti dia jadi orang. Berarti selama ini mungkin jadi monyet. Supaya nanti dia jadi orang. Nah, maksudnya mungkin ya layaknya sebagai manusia lah. Ada yang menjawab, oh kenapa ibu sekolahkan anak tinggi-tinggi? Wah kenapa sekolahkan anak tinggi-tinggi? Supaya nanti dia jadi PNS. Nah, tujuannya. Kalau itu tujuan kita, nah berarti kita perlu memperbaiki niat kita lagi. Kalau tujuan kita menyekolahkan anak kita supaya dia jadi PNS, siap-siaplah kita jadi kecewa. Karena boleh kita lihat berapa universitas yang ada di negeri Lancang Kuning ini. 1 tahun aja kadang-kadang satu universitas itu ada sudah lebih kurang 1.000 mahasiswa. Kalau 7 universitas berarti 7.000 mahasiswa yang sudah setiap tahun. Dan PNS pun setiap tahun kadang tak ada buka. Itu pun kalau ada yang daftar 5.000, terima di 5 orang. Yang selebihnya dikemanakan? Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, tujuan kita menyekolahkan anak-anak kita adalah supaya mereka jadi orang berilmu, dengan harapan supaya dia menjadi orang yang terdidik. Setelah dia menjadi orang terdidik, supaya dia berakhlakul karimah.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ambil salah satu contoh yang sangat sederhana saja dulu. Kalau anak kita tak punya ilmu atau ilmu agama dulu, nanti meninggal kita, meninggal ibu, meninggal bapak, yang lebih utama untuk jadi imam sholat jenazahnya itu siapa? Yang lebih utama untuk jadi imam sholat jenazah kita itu adalah anak laki-laki kita. Ketika mereka tak punya ilmu tentang itu, bagaimana mereka akan menjadi imam sholat jenazah kita? Ustaz, itu tak payah. Panggil saja nanti Ustaz mandikan, Ustaz sholatkan, antarkan ke kuburan. Pulang dari kubur kasih duit 300.000, dah selesai kan? Pokoknya urusan-urusan mati itu kasih sama Ustaz. Kita yang punya umat, kita yang punya ayah, tapi yang imam sholat jenazahnya adalah orang lain. Apakah tidak sedih kita? Berapa banyak pengorbanan dia untuk kita dahulunya? Ayah kita beras keringat banting tulang, tak tahu pagi, tak tahu sore, tak tahu siang, tak tahu malam demi kita. Hari ini kita mungkin sudah jadi orang-orang berhasil. Nanti setelah dia meninggal tak bisa kita nyolakkan dia. Kalau sempat lambat jenazah itu bisa bicara, untung tak bisa bicara dia. Nak, 5 tahun kemarin nak, engkau mak suapin makan. 5 tahun kemarin nak, engkau mak pasangkan pakaian. 5 tahun nak, kemarin engkau ayah mandikan. Sekarang hari ini ayah terbujur kaku. Tolong sekali ini saja pakaikan pakaian untuk ayah. Tolong mandikan ayah. Tetapi kita tak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena memang kita tidak berilmu. Belum lagi kita kaitkan dengan kondisi kita hari ini, dengan banyaknya pemahaman-pemahaman yang menyesatkan kadang-kadang muncul dalam kehidupan kita. Ketika anak-anak kita tidak punya ilmu, maka mereka akan terseret kepada hal itu. Apa di antaranya? Tumbuh suburnya aliran-aliran Syiah di negeri kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berbicara tentang ilmu agama, terkadang sangat minim perhatian kita ke sana. Nah, ini sering disampaikan dalam ceramah. Alhamdulillah kita bersyukur. Di mana-mana kita bermukim, di sana ada masjid, dan di samping masjid berdiri MDA ataupun TPQ namanya. Tapi nasibnya MDA, nasibnya TPQ di negeri kita ini hidup mati. Ke atas tak berpucuk, ke bawah tak berkurang, tengah-tengah dimakan oleh kumbang. Setelah proses pembelajaran berlangsung, lalu rupanya sepekan lagi akan ujian. Apa kata gurunya? Apa kata ustaznya? Anak-anak, pekan depan kita ujian. Bagi yang belum melunasi kewajiban tentang keuangan SPP, ujiannya ditunda. Lalu tunjuk tangan seorang anak. Ustaz, saya berapa? Tengoknya sama gurunya. Oh, kamu nak si Ahmad bolak-balik 6 bulan dah ya. Berapa saya harus lunasi Ustaz? Karena SPP anak-anak MPA di Kota Pekanbaru ini rata-rata hanya berkisar 30.000 saja, 6 per 3 18, 180.000 nak. Ulanglah. Mak ya, SPP MDA saya belum bayar. Berapa nak? 180.000. Lalu apa kata ayahnya dengan nada yang kaget? Mak jangan banyak mana. Piti tak Ustaz lama. Dah 6 bulan. Tapi coba les anak kita bahasa Inggris, les anak kita matematika, les anak kita main bola, les anak kita taekwondo, les anak kita karate. Berapa sebulan? Masuk 3 kali seminggu. Sebulan berarti 12 kali. Bayar 300.000 pun sebulan kita tak merasa keberatan. Bukan berarti ilmu yang selain ilmu agama itu kita menganggap remeh, tidak. Umat Islam wajib, bahkan wajib untuk paham dengan matematika.
Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Yang kedua, yang mesti kita lakukan untuk menyelamatkan keimanan itu adalah apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat, menasihatilah kita dengan kebenaran dan penuh kesabaran. Benar, sabar, dua hal yang tak bisa dipisah. Ketika mungkin yang kita lakukan itu sebuah kebenaran, tapi tidak diiringi dengan kesabaran, maka akan muncul banyak kebatilan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar ini tidak berbatas. Kita selalu mengatakan, kamu hati-hati loh, saya ini sabar ada batasnya. Ya, kalau masih dikasih batas, itu namanya bukan sabar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bagaimana kita menyelamatkan keimanan anak-anak kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita? Yang dua tadi sudah dilakukan, ilmu, kemudian watawasau bil haqq, watawasau bis sabr, saling nasihat menasihati dengan kebenaran dengan penuh kesabaran, sudah dilakukan. Apakah cukup hanya sebagai itu? Itu hanya sebuah wadah berikhtiar kita. Dan yang sangat perlu untuk dilakukan itu, di samping itu adalah perbanyak doa kepada Allah. Karena yang maha membolak-balikkan hati manusia itu adalah Allah. Dan Allah janji. Apa janji Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kata Allah, niscaya doa-doamu itu akan kukabulkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja tausiah singkat yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kalau memang masa-masa yang penuh dengan fitnah tadi sudah datang dalam kehidupan kita ini, maka lakukanlah seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Selamatkan keimanan kita, generasi kita, negeri dan bangsa kita. Menyelamatkan keimanan yang pertama dengan ilmu, dan yang kedua saling nasihat menasihati dengan kebenaran dan kesabaran, dan yang ketiga perbanyaklah doa dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua hal itu dapat terhindar dari kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak ada tanya jawab, tidak ada apa ya? Tidak ada ya? Nah, tidak ada tanya jawab. Baik, seperti yang dikatakan oleh acara tadi, mari kita tutup acara kita ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal rizqi wa abwabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.